Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erlen Simonalomo, NIM 1931041109, kelas PJKRC Angkatan 19. Saya akan mempresentasikan materi dari reliabilitas. Yang pertama, arti reliabilitas bagi sebuah tes. Sudah diterangkan dalam persiapan tes bahwa reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Maka, pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes, atau seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Konsep tentang reliabilitas ini tidak akan sulit dimengerti apabila pembaca telah memahami konsep validitas. Tuntutan bahwa instrumen evaluasi harus valid, menyangkut harapan diperolehnya data yang valid sesuai dengan kenyataan. Dalam hal reliabilitas ini tentunya tidak jauh berbeda. Jika validitas berkaitan dengan ketetapan objek yang tidak lain adalah tidak menyimpan data dari kenyataan, artinya data tersebut benar, maka konsep reliabilitas terkait dengan pemotretan berkali-kali. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajak memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. Yang sering ditangkap kurang tepat bagi remaja adanya pendapatan bahwa ajak atau tepat diartikan sebagai sama. Dalam pencerahan evaluasi ini tidak demikian. Ajak tepat tidak harus selalu sama, tetapi mengikuti perubahan sejarah ajak. Jika keadaan si A malu-malu berada lebih rendah dibandingkan dengan B, maka jika diadakan pengukuran ulang, si A juga berada lebih rendah dari B. Itulah yang dikatakan ajak atau tetap, yaitu sama dengan kedudukannya siswa di antara anggota kelompok yang lain. Tentu saja tidak dituntut semua tepat. Besarnya ketetapan itulah menunjukkan tingginya reliabilitas instrumen. Sehubungan dengan reliabilitas ini, Scarfia-B, Anderson, dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes, yaitu validitas dan reliabilitas ini penting. Dalam hal ini validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu, karena menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes mungkin reliabilitas tetapi tidak valid. Sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliable. Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri yaitu panjang tes dan kualitas butir-butir soalnya. Yang pertama, poin A, tes yang terdiri dari banyak butir tentu saja lebih valid dibandingkan dengan tes yang hanya terdiri dari beberapa butir soal. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan tinggi rendahnya realitas tes. Maka demikian, semakin panjang tes maka reliabilitasnya semakin tinggi. Dalam menghitung besarnya validitas berhubungan dengan penambahan banyaknya butir soal dalam tes, terkenal dengan rumus Spearman dan Brown. Poin B, hal yang berhubungan dengan tercoba atau testing. Suatu tes yang dicobakan kepada kelompok yang terdiri dari banyak siswa akan mencerminkan keragaman hasil yang menggambarkan besar kecilnya reliabilitas tes. Tes yang dicobakan bukan kelompok terpilih akan menunjukkan reliabilitas yang lebih besar daripada yang dicobakan pada kelompok tertentu yang diambil secara terpilih. Poin C, hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Sudah disebutkan bahwa faktor penyebab penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Kedua, cara mencari besarnya reliabilitas. Sekali lagi, reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama.
Untuk mengetahui ketentuan ini, pada dasarnya terlihat kesejahteraan hasil. Seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus kolerasi produktif momen untuk mengetahui validitas kesejahteraan hasil dalam probabilitas tes. Kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes dan pada tes itu sendiri. Poin A. Metode bentuk paralel. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan kesusunan. Tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut alternative promus. Poin B. Metode tes ulang. Metode tes ulang dilakukan untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes teori dicobakan 2 kali. Oleh karena tesnya hanya satu dan dicoba 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan sync test atau double trial. Kemudian hasil dari 2 kali tes tersebut dihitung kolerasinya. Untuk teks yang banyak mengungkap pengetahuan atau ingatan dan pemahaman, cara ini kurang mengena karena tercoba akan masih ingat akan butir-butir soalnya. Oleh karena itu, tentang waktu antara pembayaran tes pertama dengan kedua menjadi permasalahan tersendiri. Jika tenggang waktu terlalu sempit, siswa masih banyak ingat materi. Sebaiknya kedua tenggang waktu tersebut lama, maka faktor-faktor atau kondisi tes sudah akan berbeda dan siswa sendiri barangkali sudah mempelajari sesuatu. Tentu saja faktor-faktor akan berpengaruh pula terhadap reliabilitas. Bagian C, metode bela 2 atau speed hunt. Kelengahan penggunaan metode 2 tes 2 kali percobaan dan 1 tes 2 kali percobaan diatasi dengan metode ketiga ini, yaitu metode bela 2. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Oleh karena itu, disebut juga single trial method. Berbeda dengan metode pertama dan kedua yang telah ditemukan koefisien korelasi langsung ditafsirkan, itulah koefisien reliabilitas, maka dengan metode ketiga ini tidak dapat demikian. Pada waktu membela 2 dan mengkorelasikan 2 membela, baru diketahui reliabilitas separuh tes atau rumus Fermat-Brown sebagai berikut, di mana R seperdua kolerasi antara skor setiap belahan tes, R11 koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. Poin B, pembelahan ganjil genap. C, pembelaan awal akhir. D, penggunaan rumus Flanagan. Yang berikutnya menggunakan rumus Krulen. Dan poin berikut menggunakan rumus KR20. Berikutnya menggunakan rumus KR21. Dan poin yang terakhir menggunakan rumus Hollins.